Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu akhlak. Kami di sini beranggotakan saya Eva Amelia, Nur Khafifah dan Nur Amalia Khairunisa. Penjelasan pertama akan dibahas oleh saya, Eva Amelia. Sejarah perkembangan ilmu akhlak. Sebelum membahas ke sejarah perkembangan ilmu akhlaknya, saya akan menjelaskan dulu apa itu akhlak. Secara etimologis, akhlak adalah bentuk jamak dari khuluq, yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. Dari pengertian etimologi seperti ini, akhlak bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan. Jadi, ilmu akhlak ini merupakan ilmu untuk menetapkan ukuran segala perbuatan manusia, baik atau buruknya, benar atau salahnya, semua itu ditetapkan dengan mempergunakan ilmu akhlak sebagai petunjuknya. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa. Sebab jatuh bangunnya suatu masyarakat juga tergantung kepada bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir dan batinnya. Apabila akhlaknya rusak, maka rusaklah lahir dan batinnya. Akhlak merupakan komponen penting dalam hidup, sehingga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Jadi, akhlak juga sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Sebab manusia tanpa akhlak kehilangan derajatnya sebagai manusia yang merupakan hamba Allah paling mulia. Pada firman Allah pada Quran Surah At-Tin ayat 4-6, yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Jadi dalam ayat ini ialah iman dan amal perbuatannya. Seseorang yang berakhlak mulia, dia dapat mengetahui batas baik dan buruk. Sebaliknya, orang yang berakhlak buruk sepenuhnya melakukan apa yang dia kehendaki. Dan sejarah singkatnya akhlak. Nah, menurut para ahli, akhlak dapat diartikan sebagai sebuah tatanan normatif yang dengannya dapat diketahui nilai baik dan buruk atau tingkah laku seorang manusia secara keseluruhan. Ayatullah Makarim As-Siraji menegaskan bahwa bibit-bibit pembahasan akhlak sudah muncul berbarengan dengan pertama kalinya manusia menginjakkan kaki di muka bumi ini. Dan ketika menciptakan Adam dan menempatkannya di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya pelajaran tentang akhlak, walaupun akhlak belum terdefinisikan secara ilmiah saat itu. Dengan kata lain, akhlak telah menjadi tatanan normatif yang mengatur kehidupan manusia pertama tersebut dalam berinteraksi dengan Tuhan dan lingkungannya. Dan apabila ditinjau secara ilmiah, penyelidikan akhlak untuk pertama kali dilakukan oleh filosof Yunani yang bernama Socrates. Jadi, sejarah bagaimana perkembangan ilmu akhlak ini dibagi menjadi dua, yaitu sejarah perkembangan dalam Islam dan di luar Islam. Maka dari itu akan dibahas secara rinci pada penjelasan berikut ini, yaitu yang pertama ada bagaimana sih sejarah perkembangan dan pertumbuhan ilmu akhlak pada zaman Yunani sampai zaman modern. Itu akan dibahas oleh Nur Khafifah. Dan bagaimana sejarah ilmu akhlak di dalam Islam. Itu akan dibahas juga oleh Nur Amalia Khairunisa. Saya Nur Khafifah akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu akhlak pada zaman Yunani sampai zaman modern. Yang pertama yaitu sejarah akhlak pada fase Yunani. Perkembangan ilmu akhlak pada bangsa Yunani baru terjadi setelah munculnya sophisticians, yaitu orang-orang yang bijaksana. Sedangkan sebelum itu di kalangan bangsa Yunani tidak dijumpai pembicaraan mengenai akhlak.
karena pada masa itu perhatian mereka tercurah pada penyelidikannya mengenai alam. Dasar yang digunakan para pemikir Yunani dalam membangun ilmu akhlak adalah pemikiran filsafat tentang manusia. Ini menunjukkan bahwa ilmu akhlak yang mereka bangun lebih bersifat filosofis, yaitu filsafat yang bertumpu pada kajian secara mendalam terhadap potensi kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia, atau bersifat antroposentris, dan mengesankan bahwa masalah akhlak adalah sesuatu yang suci. Nah, yang akan ada dengan adanya manusia sendiri, dan hasil yang didapatnya adalah ilmu akhlak yang berdasar pada logika murni. Pandangan dan pemikiran filsafat yang dikemukakan para filosof Yunani itu secara redaksional berbeda-beda, tetapi substansi dan tujuannya sama, yaitu menyiapkan angkatan muda bangsa Yunani agar menjadi nasionalis Sokrates. Sokrates dipandang sebagai perintis ilmu akhlak karena ia yang pertama kali berusaha sungguh-sungguh membentuk pola hubungan antar manusia dengan dasar ilmu pengetahuan. Sehingga ia berpendapat bahwa keutamaan itu adalah ilmu. Namun demikian, para peneliti terhadap pemikiran Sokrates ada yang mengatakan bahwa Sokrates tidak menunjukkan dengan jelas tujuan akhir dari akhlak dan tidak memberikan patokan-patokan untuk mengukur segala perbuatan dan menghukumkannya baik atau buruk. Akibatnya, maka timbullah beberapa golongan yang mengemukakan berbagai teori tentang akhlak yang dihubungkan pada Sokrates. Golongan terpenting yang lahir setelah Sokrates adalah Cynics dan Cyrenaics. Keduanya dari pengikut Sokrates. Golongan Cynics dibangun oleh Antisthenes. Nah, menurut golongan ini bahwa ketuhanan itu berasal dari segi kebutuhan dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang berperangai dengan akhlak ketuhanan. Nah, selain Sokrates ada juga tokoh penting dalam fase Yunani, yaitu Plato, seorang filsafat Athena dan murid dari Sokrates. Ia membangun ilmu akhlak melalui akademi yang ia dirikan. Pandangannya dalam akhlak berdasar dari teori contoh, bahwa di balik alam ini ada alam rohani sebagai alam yang sesungguhnya. Dan di alam rohani itu ada kekuatan yang bermacam-macam, dan kekuatan itu timbul dari pertimbangan tunduknya kekuatan pada hukum akal. Dia berpendapat bahwa pokok-pokok keutamaan ada 4, yaitu yang pertama hikmah atau kebijaksanaan, kedua keberanian, ketiga keperwiraan, keempat keadilan. Nah, keempat-empatnya itu adalah tiang penegak bangsa-bangsa dan perseorangan. Di dalam beberapa bangsa kita mengetahui bahwa kebijaksanaan itu utama bagi para hakim, keberanian itu utama bagi para tentara, perwira itu utama bagi rakyat, dan adil itu utama bagi semua. Selain itu, Plato juga mengatakan bahwa akhlak termasuk kategori keindahan. Oke, tokoh kedua yaitu Aristoteles. Dia murid Plato yang membangun suatu paham yang khas, yang mana pengikutnya diberi nama dengan Peripatetics, karena mereka memberikan pelajaran sambil berjalan, atau karena ia mengajar di tempat berjalan yang teduh. Dia menyelidiki dalam akhlak dan mengarangnya. Dan ia berpendapat bahwa tujuan terakhir yang dikehendaki manusia mengenai segala perbuatannya ialah bahagia. Akan tetapi, pengertiannya tentang bahagia lebih luas dan lebih tinggi dari pengikut paham utilitarianisme dalam zaman baru ini. Dan menurut pendapatnya, jalan mencapai kebahagiaan ialah mempergunakan kekuatan akal pikiran sebaik-baiknya. Selain itu, Aristoteles ialah pencipta teori serba tengah. Tiap-tiap keutamaan adalah tengah-tengah di antara kedua keburukan. Seperti dermawan adalah tengah-tengah antara boros dan kikir. Keberanian adalah tengah-tengah antara membabi buta dan takut. Pada akhir abad yang ketiga Masehi, tersiarlah kabar agama Nasrani di Eropa. Agama itu dapat merubah pikiran manusia dan membawa pokok-pokok akhlak yang tercantum di dalam Taurat. Demikian juga memberi pelajaran kepada manusia bahwa Tuhan sumber segala akhlak. Tuhan yang memberi segala patokan yang harus kita pelihara dalam bentuk perhubungan kita, dan yang menjelaskan arti baik dan buruk. Baik menurut arti yang sebenarnya ialah kerelaan Tuhan dan melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, kemudian yang kedua adalah sejarah akhlak pada bangsa Romawi atau abad pertengahan. Kehidupan masyarakat Eropa di abad pertengahan dikuasai oleh gereja.
Pada waktu itu, gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan atau hakikat telah diterima dari wahyu. Apa yang telah diperintahkan oleh wahyu tentu benar adanya. Oleh karena itu, tidak ada artinya lagi penggunaan akal dan pikiran untuk kegiatan penelitian. Mempergunakan filsafat boleh saja asalkan tidak bertentangan dengan doktrin yang dikeluarkan oleh gereja atau memiliki perasaan dan menguatkan pendapat gereja. Di luar ketentuan seperti itu, penggunaan filsafat tidak diperkenankan. Namun demikian, sebagai dari kalangan gereja, ada yang mempergunakan pemikiran Plato, Aristoteles, dan Stoics untuk memperkuat ajaran gereja dan mencocokkannya dengan akal. Nah, filsafat yang menentang agama Nasrani dibuang jauh-jauh. Dengan demikian, ajaran akhlak yang lahir di Eropa pada abad pertengahan itu adalah ajaran akhlak yang dibangun dari perpaduan antara ajaran Yunani dan ajaran Nasrani. Nah, kemudian yang ketiga adalah akhlak periode abad modern. Nah, pada abad pertengahan ke-15 mulailah ahli-ahli pengetahuan menghidup suburkan filsafat Yunani kuno. Kehidupan mereka yang semula terikat pada dogma Kristiani, khayal, dan mitos mulai digeser dengan memberikan peran yang lebih besar kepada kemampuan akal pikiran. Di antara masalah yang mereka kritik dan dilakukan pembaharuan adalah masalah akhlak. Akhlak yang mereka bangun didasarkan pada penyelidikan menurut kenyataan empirik dan tidak mengikuti gambaran-gambaran khayalan dan hendak melahirkan kekuatan yang ada pada manusia dihubungkan dengan praktek hidup di dunia ini. Nah, pandangan baru ini menghasilkan perubahan dalam menilai keutamaan-keutamaan kedermawanan. Umpamanya tidak mempunyai lagi nilai yang tinggi sebagaimana pada abad-abad pertengahan, dan keadilan sosial menjadi diperolehnya pada masa yang lampau. Selanjutnya, pandangan akhlak mereka diarahkan pada perbaikan yang bertujuan agar mereka menjadi anggota masyarakat yang mandiri. Ahli filsafat Prancis yaitu Descartes, termasuk pendiri filsafat baru dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, ia telah menciptakan dasar-dasar baru. Di antaranya, tidak menerima sesuatu yang belum diperiksa oleh akal dan nyata adanya, dan apa yang didasarkan kepada sangkaan dan apa yang tumbuhnya dari adat kebiasaan saja, wajib ditolak. Kemudian, di dalam penyelidikan harus kita mulai dari yang sekecil-kecilnya, yang semudah-mudahnya, lalu meningkat ke arah yang lebih banyak susunannya dan lebih dekat pengertiannya, sehingga tercapai tujuan kita. Kemudian wajib bagi kita jangan menetapkan sesuatu hukum akan kebenaran sesuatu soal, sehingga menyatakannya dengan ujian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Nur Amalia Khairunisa. Oke, baiklah. Di sini saya Nur Amalia Khairunisa akan melanjutkan penjelasan dari saudari Nur Khofifah. Di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu sejarah akhlak dalam Islam. Menurut para ahli, akhlak dapat diartikan sebagai sebuah tatanan normatif yang dengannya dapat diketahui nilai baik dan nilai buruk atas tingkah laku seorang manusia secara keseluruhan. Artinya, penilaian terhadap manusia tersebut menyangkut berbagai dimensinya secara menyeluruh. Penilaian itu dapat kepada diri manusia itu sendiri sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, baik tingkah laku itu berhubungan dengan Tuhannya maupun tingkah laku itu berhubungan dengan manusia lain atau sesamanya. Bahkan tingkah laku yang berhubungan dengan makhluk lain atau alam secara keseluruhan seperti binatang dan tumbuhan sekalipun. Yang pertama yaitu A. Akhlak dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran akhlak Islam telah ditemukan bentuk yang sempurna dengan titik pangkalnya pada Tuhan dan akal manusia. Ilmu akhlak dalam ajaran Islam sendiri artinya ialah suatu pengetahuan yang mempelajari tentang akhlak manusia yang berdasarkan pada Al-Quran dan hadis.
Akhlak dalam Islam merupakan jalan hidup manusia yang paling sempurna dan menuntun umatnya kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Semuanya terkandung dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat 1 sampai dengan 4. Kemudian ada juga firman Allah dalam Quran surah Shad ayat 46 yang artinya, sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran surah Shad surah ke-38 ayat 46. Jadi dari dua firman Allah tersebut, di situ sesungguhnya Allah tidak memaksakan suatu perintah atau mencegah dengan suatu larangan, tetapi Allah menjadikan kebaikan dunia tergantung akhlak manusia tentang keadilan, kebenaran, kejujuran, dan menjadikan kerusakan dunia karena sebaliknya. Tujuan yang tertinggi dari segala tingkah laku manusia menurut pandangan Islam adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada beberapa ahli pikir Islam terkemuka yang giat menyuarakan akhlak dalam Islam. Di antaranya ada Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub atau Ibnu Maskawai 176 sampai 241 Hijriah. Yang kedua ada Ikhwanus Safa 922 sampai 1012 Masehi. Ketiga ada Imam Al-Ghazali 1058 sampai dengan 1111 Masehi. Ada Al-Farabi dan terakhir ada Ibnu Bayyah. Yang kedua B, akhlak sebelum Islam. Akhlak sebelum Islam berarti akhlak yang dimiliki oleh orang pada masa jahiliyah, yaitu zaman kebodohan sebelum Islam lahir. Zaman jahiliyah tersebut adalah bangsa Arab merupakan penduduk yang menyembah berhala, dan hanya beberapa tempat saja yang beragam Yahudi dan Kristen. Jadi kebanyakan di zaman jahiliyah itu banyak orang yang menyembah berhala, yang berhalanya ini kebanyakan berupa patung-patung, entah itu patung berbentuk binatang kebanyakannya. Nah, pada masa ini keadaan akhlak manusia kebanyakan sangat menyedihkan sekali, bahkan sangat buruk. Mereka hidup tanpa mengenal Allah. Mereka hanya mempercayai dan menyembah berhala. Bahkan ada pula kadang yang menyembah matahari, menyembah bulan, serta menyembah bintang-bintang. Selain itu, mereka juga menyembah pecahan-pecahan seperti pecahan-pecahan batu, pecahan kayu, dan setumpuk pasir. Dan beberapa perilaku jahiliyah yang dibenci oleh Rasulullah, diantaranya berdoa meminta kepada orang yang dianggap saleh, percaya sepenuh hati terhadap sihir khurafat, munafik dalam akidah, menyeru kepada kesesatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga atau C adalah akhlak setelah Islam. Nah, Islam itu sendiri datang untuk mengajak manusia pada kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala sesuatu di seluruh alam.
Semua yang ada di dunia berasal darinya dan dengan kekuasaannya lah alam dapat berjalan secara beraturan. Agama Islam mengajak manusia agar percaya kepada Tuhan dan mengakui Dialah yang Maha Pencipta, Pelindung, Pengasih, dan Penyayang terhadap makhluknya. Selain itu juga, agama Islam juga mengandung jalan hidup manusia yang paling sempurna dan memuat ajaran yang menuntun manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan, baik itu kebahagiaan dan kesejahteraan yang ada di dunia maupun di akhirat kelak. Semua ini terkandung dalam ajaran Al-Quran dan Al-Sunnah. Seperti firman Allah dalam surah Quran surah An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Quran surah An-Nahl ayat 90. Nilai etik sosial yang ditekankan kepada setiap individu untuk saling mengetahui dan dekat satu sama lain sehingga hubungan kemanusiaan terjalin tanpa adanya sekat atau perbedaan warna kulit dan bahasa. Yang disentuh Al-Quran adalah entitas manusia, bukan siapa atau dari mana. Nah, jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya perbedaan tentang warna kulit dan bahasa, semuanya sama di hadapan Allah. Nah, di dalam agama Islam itu tidak diragukan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah panutan dalam bidang akhlak. Ia merupakan manusia paling sempurna dalam berbagai aspek, baik fisik maupun psikis. Akhlak dan budi pekertinya mendapat pujian dari seluruh kalangan bangsa Arab sejak ia remaja. Bahkan pujian pun datang dari Al-Quran yang menyebut Muhammad sebagai manusia yang berakhlak Al-Quran. Bahkan tugas utamanya ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, selain itu ada juga beberapa tokoh-tokoh yang menggagas atau menulis ilmu akhlak dalam Islam dan masih terus diperbincangkan seperti Ali bin Abi Thalib, Ismail bin Mahron, Abu An-Nasr, Ja'far bin Ahmad Al-Qumi, dan lain sebagainya yang bisa Anda lihat di PPT ini yang ada di video ini. Terus ilmu akhlak dari zaman ke zaman ialah ilmu akhlak yang mempelajari akhlak berdasarkan waktu ke waktu, yaitu dari zaman Nabi Adam hingga abad modern ini. Nah, tiap-tiap zaman akhlaknya selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan sebagai berikut. Seperti keadaan pemerintahannya, agama dan keyakinannya, ilmunya, kebudayaannya, tempat atau negaranya, tempat tinggalnya, harta bendanya, keluarganya, kedudukannya, serta keberaniannya. Pengaruh-pengaruh yang ada di atas tadi, yang ada 10, itu terus berkembang sampai akhir zaman. Nah, jadi itu saja sekian presentasi dari kelompok 1. Jikalau ada pertanyaan, sanggahan, atau saran, bisa didiskusikan di WhatsApp group. Terima kasih. Saya selaku mewakili kelompok 1 meminta maaf jika ada kesalahan baik perbuatan ataupun perkataan di dalam presentasi kami hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.